Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Imam. NIM saya yaitu 20256123002. Saya berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas final dari mata kuliah Sejarah Hukum Islam. Mazhab Hanafi dan Maliki memiliki pendekatan berbeda dalam memutuskan sebuah hukum. Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah sangat mengutamakan penggunaan akal dan ijtihad. Mereka menggunakan kias secara ekstensif serta istihsan atau preferensi hukum untuk mencari solusi yang lebih adil atau praktis ketika kias menghasilkan hasil yang dirasa kurang memuaskan. Sementara itu, mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik lebih mengandalkan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber utama hukum setelah Al-Quran dan hadis, karena mereka menganggap praktik tersebut mencerminkan tradisi Nabi Muhammad SAW. Selain itu, mazhab Maliki juga menggunakan istislah atau kemaslahatan umum dan saddu ad-dhara'i, mencegah sarana yang membawa kepada keburukan. Sebagai metode dalam menetapkan sebuah hukum, pendekatan Maliki lebih konservatif dibandingkan Hanafi dalam penggunaan akal, namun tetap mempertimbangkan konteks sosial masyarakat Madinah sebagai suatu panduan hukum. Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis memiliki perbedaan utama dalam pendekatan mereka terhadap hukum Islam. Ahlul Ra'yi lebih mengedepankan penggunaan akal dan ijtihad dalam menetapkan sebuah hukum, menggunakan analogi atau kias dan preferensi hukum atau istihsan untuk menangani masalah-masalah yang tidak secara langsung atau secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tokoh utamanya adalah Imam Abu Hanifah. Sebaliknya, Ahlul Hadis menekankan pada penggunaan dan pemahaman literal dari teks-teks suci, lebih konservatif dalam menggunakan akal dan lebih fokus pada riwayat hadis yang sahih, dengan tokoh utamanya seperti Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pendekatan Ahlul Ra'yi lebih adaptif dan fleksibel terhadap konteks sosial dan budaya, sedangkan Ahlul Hadis lebih tekstual dan konservatif. Pada masa Hindia Belanda, penerapan syariah Islam mengalami perubahan yang signifikan akibat kebijakan kolonial. Pada awalnya, hukum Islam diterapkan di kerajaan-kerajaan Islam lokal tanpa banyak intervensi dari Belanda. Namun, seiring waktu, Belanda memperkenalkan sistem hukum kolonial yang lebih terstruktur dan memberlakukan kebijakan dualisme hukum, di mana hukum Islam dan adat tetap berlaku bagi pribumi melalui pengadilan agama. Sementara hukum Eropa diterapkan bagi penduduk non-pribumi. Pengadilan agama menangani masalah keluarga Islam tetapi berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Pada awal abad ke-20, kebijakan modernisasi mulai mempengaruhi hukum lokal dengan upaya mengintegrasikan hukum Islam dan hukum adat ke dalam sistem hukum kolonial formal. Umat Islam merespon dengan mendirikan organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk memperkuat pendidikan Islam dan melestarikan syariah, serta
terlibat dalam pergerakan nasionalis yang menekankan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Islam Nusantara merujuk pada bentuk Islam yang berkembang di wilayah-wilayah kepulauan Indonesia yang dicirikan oleh keselarasan dengan budaya lokal dan toleransi antaragama. Islam Nusantara mengakomodasi nilai-nilai lokal seperti keberagaman etnis, tradisi, adat, dan bahasa serta mengutamakan semangat inklusivitas, moderatisme, dan dialog antaragama. Konsep ini menekankan pengembangan Islam yang harmonis tanpa konteks sosial dan budaya Indonesia, serta menolak ekstremisme dan radikalisme dalam praktik keagamaan. Satu contoh konkret penerapan syariat Islam di Indonesia adalah dalam pengaturan masalah waris di pengadilan agama. Pengadilan agama sebagai lembaga hukum yang memutuskan perkara-perkara hukum keluarga Islam menggunakan prinsip-prinsip waris Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan sengketa terkait pewarisan harta. Proses ini melibatkan aplikasi hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diwariskan secara langsung dari sumber-sumber hukum Islam, seperti pembagian untuk ahli waris wajib fardu ain, seperti anak istri dan orang tua, serta ahli waris yang mendapatkan bagian wajib kifayah, seperti saudara kandung. Pengadilan agama juga mempertimbangkan faktor-faktor lokal dan tradisi dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum waris, sehingga memberikan ruang bagi penyesuaian dengan kontrak sosial dan budaya di Indonesia. Sekianlah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.